Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kita belajar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Tapi sebelumnya, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat dengan benar. Tujuan yang kedua, diharapkan siswa atau peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat dengan benar. Tujuan yang ketiga atau tujuan yang terakhir adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis dampak positif dari sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menerangkan satu persatu, coba di sini kalian bisa melihat ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Perhatikan ya. Gambar A, kira-kira itu gambar apa ya? Dan gambar B, kira-kira gambar apa juga? Nah, gambar A adalah gambar anak yang sedang memberi tanpa diperlihatkan kepada orang lain. Nah, itu bisa diartikan sebagai ikhlas. Dan yang gambar yang kedua adalah gambar orang yang memberi tetapi diabadikan atau difoto, di video, diperlihatkan kepada orang lain. Nah, berarti dia memberi itu dengan tujuan biar dilihat oleh orang lain. Nah, sekarang kita masuk pembahasan pada sifat ikhlas. Pengertian ikhlas secara bahasa artinya adalah bersih dari kotoran. Sedangkan ikhlas secara istilah artinya adalah niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan di semua aspek. Sekarang, dampak positif beramal secara ikhlas. Yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin karena merasa bahwa kebaikan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, membersihkan hati dari sifat dengki. Yang ketiga, merasa senang karena adanya harapan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif yang terakhir adalah dapat menjaga kerutinan dalam berbuat baik walaupun amal baik tidak diperlihatkan kepada orang lain. Sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar poin pertama atau poin A menunjukkan orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Hal tersebut menunjukkan orang yang sedang menjalankan perintah Allah
Berarti orang tersebut taat kepada Allah. Sedangkan pada gambar poin yang B menunjukkan orang yang sedang bermaksiat dengan cara bermabuk-mabukan. Hal ini menunjukkan mereka tidak mengindahkan larangan Allah. Berarti perilaku orang tersebut merupakan perilaku yang tidak taat. Sifat yang kedua adalah taat. Taat menurut bahasa artinya adalah tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan taat menurut istilah artinya adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu yang berhubungan dengan ibadah ataupun aturan yang berhubungan dengan interaksi sesama makhluk. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dampak positif yang kedua, memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Dampak positif yang ketiga adalah memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Anak-anakku sekalian, marilah kita menyaksikan gambar selanjutnya. Pada gambar yang ketiga menunjukkan orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Hal tersebut selalu dilakukannya setiap hari. Berarti pada gambar tersebut bisa diartikan sebagai orang yang memiliki sifat istiqomah, dilakukan secara terus-menerus. Sifat yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya adalah lurus. Istiqomah secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif bersikap istiqomah diantaranya adalah yang pertama, mendapatkan ketenangan hidup. Yang kedua, melahirkan sikap optimis. Dan yang ketiga, memiliki keberanian. Anak-anakku sekalian, selanjutnya marilah kita perhatikan gambar yang terakhir. Gambar tersebut memperlihatkan alur orang yang berbuat maksiat. Kemudian dia menyesali atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa orang tersebut bertaubat kepada Allah. Sifat yang terakhir adalah sifat taubat. Taubat secara bahasa artinya adalah kembali. Taubat secara istilah artinya adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, sekarang dampak positif dari sifat taubat. Adapun dampak positif taubat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif bagi dirinya sendiri, meliputi memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat.
Dampak positif bagi orang lain diantaranya lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat seperti sebelum bertaubat. Itulah materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah coba kalian carikan contoh perilaku yaitu ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Bisa mencari pada koran atau internet ataupun buku majalah yang lainnya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.